Shalom teman-teman, kembali lagi dalam Youth Online Service GKI Karawaci. Bersyukur sekali hari ini kita boleh sama-sama lagi untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Saat ini sebelum kita memulai Youth Online Service kita, aku ngajak teman-teman untuk mengambil waktu saat teduh. Kita mau sama-sama fokuskan hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari teman-teman kita ambil waktu untuk saat teduh. Yohanes 4 ayat 23 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Teman-teman, hidup kita biarlah menjadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan, baik dalam roh dan kebenaran. Saat ini kita boleh bersekutu bersama, biarlah penyembahan kita bukan hanya lewat bibir saja, tapi kita benar-benar menghidupi ini di sepanjang perjalanan hidup kita. Karena itu, mari kita sama-sama angkat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan dan memuji Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
kami datang di sini untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Tuhan yang membebaskan kami dari segala jerat dosa. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama bersekutu beribadah di sini Tuhan. Biarlah permulaan, pertengahan, hingga akhirnya semua ini Tuhan kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Haleluya, amin. Teman-teman, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Tapi biarlah penyembahan kita ini benar-benar kita hidupi. Saat ini aku pengen ngajak kita semua buat kembali melihat perjalanan kita selama 1 minggu ini, atau sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Adakah hidup kita sudah benar-benar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya saat beribadah, tapi saat kita melalui hari-hari kita pun, sudahkah kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Sudahkah hidup kita menunjukkan tindakan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang benar-benar meyakini Kristus ada di dalam kita? Saat ini kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Teman-teman, segala dosa kita kalau bisa diampuni itu hanya karena kasih karunia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kepuasan diri tiada terasa, ku telah pergi meninggalkan Engkau sendiri. Tak peduli lagi, aku seperti bunga yang kering, yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasrat untuk kembali, tinggalkan kesombongan diri. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu
aku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau kembali kepada Tuhan. Kami tahu begitu banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Kami tahu kami sungguh tidak layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tapi hanya kasih karunia Tuhan yang boleh melayakkan kami untuk kembali kepada Tuhan setiap kali kami melakukan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengenal dan yang tahu akan hati kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami akan segala dosa-dosa yang ada di dalam diri kami. Dosa kesombongan, di mana mungkin hari-hari ini kami tidak mengandalkan Tuhan dan kami hanya mengandalkan diri kami. Ampuni kami ya Tuhan. Belas kasihani kami yang sering kali bersungut-sungut, yang sering kali di mana kami tidak mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, ampunilah kami. Kami memohon biarlah darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan kami, menguduskan kami, dan mengampuni segala dosa kami. Siapkan hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh menerima benih kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menolong kehidupan kami, untuk kami boleh diarahkan hidup seperti yang Tuhan mau. Pimpin kami dalam kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan biar kuat kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di antara kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan waktu di mana kami mendengar firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo teman-teman Youth GKY Karawaci dan teman-teman remaja GKY Karawaci. Satu kesempatan yang indah boleh berjumpa dengan teman-teman dalam kebaktian Youth Online Service pada saat ini. Dan pada saat ini teman-teman, saya akan membahas tentang tema Christian in Action. Bagaimana sebagai orang-orang Kristen kita menyatakan perbuatan kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya akan mendasarinya dengan satu bagian firman Tuhan yang pada saat ini saya ambil dari surat Filipi 1 ayat 20. Filipi 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan ayat-ayat ini buat teman-teman sekalian. Filipi 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Teman-teman, istilah NATO ini bukan North Atlantic Treaty Organization. Saya tidak memaksudkan istilah NATO itu seperti itu, tetapi istilah NATO adalah sebuah istilah yang seringkali menjadi sindiran bagi banyak orang. NATO, no action, talk only. Cuman bisa ngomong aja, tapi nggak pernah melakukan. Teman-teman, istilah ini adalah sebuah istilah sindiran yang dilontarkan kepada orang-orang yang hanya bisa berbicara, tahu banyak, tetapi tidak pernah mempraktekannya.
Dan kalau kita menjadi orang Kristen seperti ini, hanya bisa berbicara, hanya tahu tentang kekristenan, tetapi kita tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan. Maka teman-teman, hidup kita bukan menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi hidup kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi, dia pernah melontarkan satu kalimat yang begitu keras. Dia mengatakan, saya suka dengan Kristus Anda, orang-orang Kristen. Saya suka dengan Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen. Teman-teman, kenapa Mahatma Gandhi melontarkan kalimat seperti ini? Dalam sebuah pengalamannya sebagai seorang pengacara, Mahatma Gandhi pernah belajar ilmu hukum. Dan orang-orang yang belajar ilmu hukum, maka mereka akan belajar tentang Alkitab. Dan pada waktu Mahatma Gandhi membaca Alkitab, dia begitu mengagumi apa yang Yesus ajarkan. Itu sebabnya Mahatma Gandhi suka dengan Kristus, suka dengan ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan. Tetapi teman-teman, pada saat Mahatma Gandhi dia memutuskan untuk menjadi orang Kristen, maka pada saat itu Mahatma Gandhi dia mengunjungi sebuah gereja di Afrika. Dan pada waktu dia masuk ke dalam sebuah gereja, dan tiba-tiba seorang penyambut tamu menghalangi dia. Dan kemudian penyambut tamu itu dengan kasar berkata kepada Gandhi, sedang apa engkau di sini, orang kafir? Teman-teman bisa bayangkan kalimat kasar itu dilontarkan kepada Mahatma Gandhi yang hampir menjadi orang Kristen. Dan kemudian Mahatma Gandhi oleh seorang penatua, pemimpin gereja pada waktu itu. Pemimpin gereja itu berkata kepada Mahatma Gandhi, engkau lebih baik keluar dari gereja ini, atau saya akan meminta orang untuk mengeluarkan engkau dari gereja ini. Gereja ini tidak layak untuk engkau, orang kafir. Teman-teman, perkataan yang sangat kasar dilontarkan oleh seorang pemimpin gereja pada saat itu. Bukankah kita tahu kita harus belajar mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Tetapi mereka bukan mengasihi, tetapi malah mereka berbuat kasar dan menjadi batu sandungan bagi Mahatma Gandhi. Teman-teman, bukankah hal yang sangat menyedihkan? Orang yang hampir menjadi orang Kristen membatalkan niatnya untuk menjadi orang Kristen karena orang Kristen menjadi batu sandungan bagi Mahatma Gandhi. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di zaman Mahatma Gandhi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam Alkitab. Rasul Paulus di dalam Alkitab, dia menyatakan satu kerinduannya. Paulus memiliki sebuah pengharapan di dalam kehidupannya. Apa yang diharapkan oleh Paulus di dalam kehidupannya? Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus memiliki satu kerinduan, bagaimana Kristus itu dimuliakan, bagaimana Kristus itu bisa ditinggikan. Kristus bukan dipermalukan, tetapi dimuliakan. Dan inilah yang menjadi kerinduan Rasul Paulus. Teman-teman, kenapa Paulus memiliki kerinduan seperti ini? Kerinduan untuk bagaimana Kristus bisa dimuliakan. Paulus jelas dia memiliki satu tujuan di dalam hidupnya. Apa tujuan Paulus? Paulus katakan bahwa tujuannya adalah bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Teman-teman perhatikan kata-kata Paulus. Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Apa artinya hidup bagi Kristus? Kita akan membahas hal ini. Yang pertama, teman-teman, arti hidup bagi Kristus itu artinya kita hidup dalam hubungan yang erat dengan Kristus. Paulus menekankan sekali tentang konsep in Christ di dalam surat-suratnya kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Efesus. Paulus sangat menekankan tentang konsep bagaimana orang-orang Kristen bukan sekedar beragama, tetapi orang-orang Kristen dapat memiliki hubungan yang erat, tinggal di dalam Kristus. Hubungan yang dekat, berada bersama-sama dengan Kristus, selalu di dalam kehidupan mereka. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-1, kepada surat jemaat di Filipi, Paulus katakan, kepada semua orang kudus di dalam Kristus Yesus yang ada di Filipi. Teman-teman perhatikan ketika Paulus menyebut semua orang kudus yang ada di Filipi, Paulus menekankan bahwa mereka adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Paulus menekankan ini, bahwa jemaat di Filipi adalah orang-orang yang berada di dalam Kristus, orang-orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Kristus. Teman-teman, bukankah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diselamatkan oleh penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, bukankah seharusnya hidup kita adalah hidup yang dekat dengan Tuhan? Hidup kita adalah hidup yang seharusnya memiliki hubungan yang erat dengan Kristus. Yesus mengatakan kita adalah carangnya. Dia adalah pokok anggur. Dan Yesus katakan tinggallah di dalamnya. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu saya di usia remaja, teman-teman, ketika pada saat itu di masa-masa usia remaja, saya seringkali datang ke gereja, datang ikut kebaktian di gereja. Dan kemudian pada waktu saya datang kebaktian, saya hanya store muka. Saya hanya menjadi orang Kristen yang beragama Kristen, tetapi tidak pernah punya hubungan relasi dengan Kristus. Sampai satu ketika saya hadir di sebuah persekutuan, ada seorang hamba Tuhan yang mulai berkhotbah, dan dia mulai berkhotbah, bla 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 bla. Tetapi kemudian ada satu perkataan yang menusuk ke dalam hati saya. Dia mengatakan satu kalimat, sudah siapkah jika engkau mati hari ini? Teman-teman, sebagai anak muda, sebagai anak remaja yang pada saat itu duduk mendengarkan khotbah, tiba-tiba hati saya mulai tersentak. Dan saya mulai mempertanyakan, Robert, kalau kamu mati, apa yang terjadi dengan jiwamu? Yakinkah engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga? Teman-teman, di saat itulah, momen itulah yang membuat saya bertobat. Dan ketika saya berdoa di dalam kamar sendirian, dan saya mengatakan, Tuhan Yesus, jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Teman-teman, itulah titik di mana saya mulai mengalami perubahan dalam hidup saya. Dan kemudian saya hari Minggu mulai datang ke gereja, bukan untuk store muka, tetapi sebagai satu kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan pada saat itu setiap hari saya mulai membuka Alkitab saya mulai membaca renungan-renungan harian. Dan saya lakukan itu bukan karena keterpaksaan, tetapi sebagai satu kerinduan saya untuk lebih mengenal Yesus. Saya mau tinggal di dalam Yesus. Teman-teman, apakah engkau sudah menjadi orang Kristen yang memiliki hubungan yang erat dengan Kristus? Yang kedua, apa artinya hidup bagi Kristus? Yang kedua, hidup bagi Kristus berarti hidup yang menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Paulus sadar bahwa hidupnya adalah kesempatan.
kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam ayat yang ke-22, Paulus mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus katakan kalau dia masih hidup di dalam dunia ini, itu berarti dia bekerja memberi buah. Terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup mengatakan kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus. Kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus. Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Garam itu memberi rasa, garam itu memberi pengaruh. Ketika sebuah makanan diberikan garam, maka makanan itu akan terasa enak. Ketika garam itu berada, maka garam itu memberikan pengaruh. Teman-teman, apakah hidup kita sudah menjadi garam? Menjadi pengaruh, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. George Mueller, pada waktu dia menjadi orang Kristen, pada waktu dia masih muda, ada satu kerinduan di dalam hatinya untuk membawa teman-temannya. Ada 5 temannya pada waktu itu. Untuk membawa 5 teman-temannya mengenal Kristus. Maka apa yang dilakukan oleh George Mueller? George Mueller mulai mendoakan teman-temannya. Mulai mendoakan. 8 bulan dia berdoa. 1 temannya mulai bertobat. Kemudian George Mueller mulai mendoakan teman-temannya yang lain. Kalau ada kesempatan untuk dia bisa menyaksikan tentang Kristus, dia bersaksi tentang Kristus kepada teman-temannya. Untuk teman-temannya percaya kepada Kristus dan bertobat. Tetapi hati manusia begitu keras. Hati teman-temannya yang lain begitu keras. Tetapi George Mueller terus mendoakan. 12 bulan George Mueller mendoakan. 1 temannya lagi bertobat. Ada 2 teman yang bertobat. Dan kemudian George Mueller juga terus mendoakan. Dan kemudian tidak lama kemudian 3 orang temannya bertobat. Temannya yang ketiga itu bertobat. Tetapi ada 2 teman yang tidak bertobat. Teman-teman, bertobat atau tidak bertobat itu urusan Tuhan. Tetapi urusan kita adalah memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Teman-teman, adakah hidup kita menjadi berkat? Menjadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Kristus. Adakah hidup kita menjadi saksi Kristus buat orang-orang yang belum mengenal Kristus? Sebagai diskusi di dalam Zoom, teman-teman, ada 2 hal yang akan kita diskusikan pada saat ini. Yang pertama, teman-teman coba sharingkan bagaimana hubungan teman-teman dengan Kristus. Bagaimana saat teduh teman-teman, bagaimana kehidupan doa teman-teman, bagaimana teman-teman belajar mengenal Tuhan. Sharingkan hal ini kepada teman-teman di dalam kelompok Zoom kita. Yang kedua, kita coba sharingkan apakah kehidupan kita telah menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Hal-hal apa yang sudah kita lakukan untuk kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Atau mungkin teman-teman merasa ada sebuah halangan. Saya kok sulit untuk jadi berkat. Coba sharingkan. Supaya dalam kelemahan kita bisa ditolong oleh teman-teman yang lain. Untuk hidup kita bisa menjadi berkat. Ceritakan pengalaman teman-teman kepada rekan-rekan kita di sekitar Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke teman-teman, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi pegangan buat kita ke depannya, benar-benar menghidupi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama angkat pujian Hidup Bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara
berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kalau kami boleh diingatkan lagi untuk hidup bagi Kristus. Biarlah hidup kami benar-benar hidup yang memberkati, hidup kami benar-benar hidup yang memancarkan Kristus di dalam kami. Tuhan, kami juga mau berdoa, mengucap syukur, biarlah ibadah kami hari ini boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, biarlah jika sebentar nanti kami akan sama-sama join di Zoom meeting, Tuhan berkati, biar kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, demikianlah Youth Online Service kita hari ini. Setelah ini kita akan sama-sama ketemu di Zoom. See you there, bye!